Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Lohana Juwaria SE MSI selaku dosen manajemen sumber daya manusia dan teman-teman Overinka sekalian yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rapatnya kita diberi kesehatan sehingga dapat mengikuti perkuliahan kali ini meskipun secara daring. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi yaitu working condition atau kondisi kerja. Perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Gilang Renata Putra, kemudian Hendra Setiawan, kemudian Herlambang Paksi Pamungkas, kemudian Hikam Almadani, dan saya sendiri Irfan Awang Fadila. Apakah itu kondisi kerja? Menurut para ahli seperti Agus Dharma, kondisi kerja adalah suatu faktor lingkungan di mana pekerjaan berlangsung. Kondisi kerja merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi motivasi karyawan. Dengan motivasi yang tinggi, maka kinerja suatu perusahaan dapat meningkat, bahkan produktivitas pun akan meningkat sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Kondisi karyawan akan lebih mudah untuk menyelesaikan pekerjaan mereka apabila kondisi kerja mendukung. Tetapi jika kondisi kerja tidak mendukung, pegawai akan sukar untuk melaksanakan tugasnya. Di samping itu, salah satu faktor pendukung utama dalam melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman, dan nyaman yaitu melalui perbaikan kondisi kerja. Manusia akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga dicapai suatu hasil yang optimal apabila ditunjang suatu kondisi kerja yang sesuai. Kondisi kerja dikatakan sesuai apabila manusia dapat melaksanakan kegiatannya secara optimal, aman, serta nyaman. Kemudian jenis-jenis kondisi kerja. Yang pertama yaitu kondisi fisik dari lingkungan kerja. Kondisi fisik dari lingkungan kerja di sekitar karyawan sangat perlu diperhatikan oleh pihak badan usaha, sebab hal tersebut merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menjamin agar karyawan dapat melaksanakan tugas tanpa mengalami gangguan. Memperhatikan kondisi fisik dari lingkungan kerja, karyawan dalam hal ini berarti berusaha menciptakan kondisi lingkungan kerja yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan para karyawan sebagai pelaksana kerja pada tempat kerja tersebut. Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan yang terdapat di sekitar tempat kerja, yang meliputi temperatur, kelembapan udara dan sirkulasi, pencahayaan, kebisingan, getaran mekanis, bau-bauan, serta warna, dan lain-lainnya yang dalam hal ini berpengaruh terhadap hasil kerja manusia tersebut. Faktor-faktor lingkungan kerja meliputi 1. Illumination atau cahaya, 2. Temperatur atau suhu, 3. Noise atau suara, yang keempat motion atau getaran, yang kelima pollution atau pencemaran, dan yang terakhir faktor estetika. Di sini saya akan menjelaskan kondisi psikologis dari lingkungan kerja. Kondisi psikologis dari lingkungan kerja dapat mempengaruhi kinerja yang meliputi perasaan yang bersifat pribadi atau kelompok. Status dihubungkan dengan sejumlah lokasi ruang kerja dan sejumlah pengawasan atau lingkungan kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi psikologis meliputi: yang pertama adalah feeling of privasi. Privasi dari pekerjaan dapat dirasakan dari desain ruang kerja. Ada ruang kerja yang didesain untuk seorang pekerja, ada pula yang didesain untuk beberapa orang. Yang kedua adalah sense of status and importance. Para karyawan tingkat bawah senang dengan desain ruang kerja yang terbuka karena memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berkomunikasi secara informal. Sebaliknya, para manajer merasa tidak puas dengan desain ruang yang terbuka karena banyak gangguan suara dan privasi yang dimilikinya terbatas. Selanjutnya, kondisi sementara dan lingkungan kerja. Kondisi sementara meliputi struktur waktu pada hari kerja. Mayoritas dari pekerja bekerja dengan jadwal 5-9 jam per hari, di mana para pekerja akan diberikan waktu 1 jam untuk istirahat dan makan siang. Faktor-faktor dari kondisi sementara meliputi: yang pertama adalah shift. Dalam suatu hari, sistem kerja shift dapat dibagi menjadi 3.
yaitu shift pagi, shift sore, dan shift malam. Berdasarkan banyak penelitian bahwa shift malam dianggap banyak menimbulkan masalah seperti stres yang tinggi, ketidakpuasan kerja, dan kinerja yang jelek. Yang kedua adalah composite work weeks, adalah mengurangi jumlah dari kerja dalam seminggu tetapi menambahkan jumlah jam kerja per hari. Mengurangi hari kerja dalam seminggu mempunyai dampak yang positif dari karyawan, yaitu karyawan akan merasa segar kembali pada waktu bekerja karena masa liburnya lebih lama dan jumlah dapat mengurangi tingkat absensi dari karyawan. Yang ketiga adalah flex time, suatu jadwal kerja di mana karyawan dapat memutuskan kapan mulai bekerja dan kapan mengakhiri pekerjaan selama karyawan dapat memenuhi jumlah kerja yang ditetapkan oleh badan usaha. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kondisi kerja. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi kerja. Yang pertama adalah kondisi fisik kerja yang mencangkup penerangan, suhu udara, suara kebisingan, penggunaan warna, musik, kelembapan, dan ruang gerak yang diperlukan. Yang kedua adalah kondisi psikologis bekerja, misalnya stres kerja, bosan kerja, dan letih kerja. Yang ketiga adalah kondisi temporer kerja, yang dimaksud adalah peraturan lama kerja, waktu istirahat kerja, dan shift kerja. Ada pula faktor pembentuk kondisi kerja, yaitu kegiatan pengaturan kerja yang mencangkup pengendalian suara bising, pengaturan penerangan tempat kerja, pengaturan suhu udara, pelayanan kebutuhan karyawan, dan lain-lain. Kondisi kerja yang perlu dipersiapkan oleh manajemen perusahaan, yaitu masing-masing jenis kondisi kerja yang perlu dipersiapkan dan direncanakan oleh manajemen perusahaan, sehingga diperoleh kenyamanan kerja yang memadai bagi para karyawan yang bekerja dalam perusahaan. Yang pertama adalah penerangan. Penerangan dalam kondisi kerja adalah cukupan sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan kerja karyawan masing-masing dalam perusahaan. Penerangan untuk ruang kerja merupakan faktor yang cukup penting dalam kaitannya dengan produktivitas kerja dari perusahaan, sehingga para karyawan akan terdorong untuk bekerja dengan lebih baik dan hasil kerja yang diperoleh perusahaan akan menjadi lebih baik. Yang kedua, sumber penerangan. Manajer pula mempertimbangkan efisiensi dalam penggunaan sumber penerangan, serta mempertimbangkan biaya yang harus dikeluarkan untuk memilih sumber penerangan tersebut. Secara umum, penerangan yang dapat digunakan dapat menjadi dua. Yang pertama adalah sumber penerangan alami, yaitu sistem penerangan yang dilakukan dengan memanfaatkan sinar matahari. Yang kedua adalah penerangan buatan, dapat dilakukan dengan lampu minyak atau lampu listrik. Penggunaan lampu minyak biasanya digunakan pada perusahaan kecil tradisional, yakni pada daerah pelosok yang belum terjangkau listriknya. Sistem penerangan ini umumnya hanya sebagai penunjang saja. Kemudian yang ketiga, suhu udara. Suhu udara ruangan kerja para karyawan perusahaan akan ikut mempengaruhi produktivitas kerja para karyawan. Suhu yang terlalu panas bagi para karyawan perusahaan ini akan dapat menyebabkan turunnya semangat kerja para karyawan tersebut. Beberapa jalan yang dapat digunakan oleh manajemen perusahaan dalam rangka mengatur suhu udara di dalam ruang kerja para karyawan terdapat 4, yaitu yang pertama, ventilasi yang cukup pada gedung pabrik. Yang kedua, pemasangan kipas angin. Yang ketiga, pemasangan air conditioner atau AC. Yang keempat, pemasangan humidifier. Keempat ini adalah menunjang kenyamanan pekerja dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga para pekerja dapat fokus dan semangat untuk melaksanakan tugasnya atau tanggung jawabnya. Kemudian suara bising. Suara bising yang terus-menerus sebenarnya akan dapat menurunkan kesehatan para karyawan yang bekerja, karena di dalam pelaksanaan proses produksi dari suatu perusahaan, maka pada umumnya akan terdapat suara bising dari mesin dan peralatan produksi yang digunakan,
Suara bising yang terus-menerus sebenarnya akan dapat menurunkan kesehatan para karyawan, khususnya di indera pendengaran telinga yang dapat menjadikan penurunan fungsi. Adapun beberapa metode yang digunakan untuk pengaturan dan pengendalian suara bising yang terdapat di dalam perusahaan tersebut antara lain terdapat 5, yaitu pertama pengendalian sumber suara, kedua isolasi dari suara, terus yang ketiga penggunaan peredam suara, yang keempat penggunaan sistem akustik, yang kelima pemakaian alat pelindung telinga. Ya, kemudian yang kelima, penggunaan warna. Masalah penggunaan warna di dalam ruang kerja para karyawan perusahaan pada umumnya belum mendapatkan perhatian dengan semestinya oleh manajemen. Pemilihan warna yang cerah atau gelap belum tentu akan menaikkan atau menurunkan produktivitas kerja para karyawan perusahaan yang bersangkutan. Pada dasarnya, pemilihan warna yang dilaksanakan oleh manajemen perusahaan ini mempunyai tujuan untuk dapat lebih memperjelas pengamatan para karyawan perusahaan tersebut kepada objek pekerjanya. Kemudian yang keenam, ruang gerak yang diperlukan. Agar para karyawan perusahaan ini dapat leluasa bekerja dengan baik, maka ruang gerak dari para karyawan perlu diberikan di dalam besar ruangan yang memadai. Pada umumnya di dalam suatu perusahaan tersebut tidak diinginkan adanya penurunan produktivitas kerja yang dikarenakan oleh terlalu sempitnya ruang gerak para karyawan atau juga terjadinya pemborosan ruang di dalam perusahaan tersebut. Untuk menyusun ruang gerak yang tepat bagi para karyawan perusahaan tersebut dapat dikonsepkan dengan baik sehingga para karyawan dengan nyaman melaksanakan tugas-tugasnya atau menyelesaikan tanggung jawabnya di dalam perusahaan. Ketujuh, keamanan kerja. Pada umumnya, perencanaan kerja yang disusun untuk suatu perusahaan akan berhubungan erat dengan layout pabrik yang digunakan di dalam perusahaan yang bersangkutan. Keamanan kerja para karyawan ini tergantung pada mesin dan peralatan produksi yang digunakan perusahaan, maka ruang gerak yang disediakan untuk para karyawan di dalam perusahaan juga akan berpengaruh. Ruang gerak yang cukup serta keamanan penggunaan mesin dan peralatan produksi akan dapat mengurangi tingkat kecelakaan kerja di dalam perusahaan. Faktor yang menjadi penyebab terhadap turunnya tingkat keamanan kerja yang harus diperhatikan oleh manajemen perusahaan. Yang pertama, tidak cukupnya ruang gerak yang diperlukan oleh para karyawan pada tempat kerja karyawan yang bersangkutan. Yang kedua, tidak kuatnya daya tahan dari lantai yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan proses produksi. Yang ketiga, tidak tersedianya alat pemadam kebakaran di dalam jumlah yang memadai. Keempat, tempat kerja para karyawan perusahaan tersebut merupakan daerah bahaya. Yang kelima, terdapatnya beberapa gangguan proses produksi yang dikarenakan oleh rusaknya lantai pabrik. Pengaruh kondisi kerja terhadap motivasi kerja. Hubungan kondisi kerja dengan motivasi kerja dari teori Herzberg menyatakan bahwa kondisi kerja yang merupakan faktor yang dapat menimbulkan ketidakpuasan, di mana jika kondisi kerja yang kondusif dan memadai, maka akan cenderung meningkatkan motivasi kerja karyawan. Faktor yang mempengaruhi kondisi kerja yang meliputi kondisi fisik dan kondisi sosial kerja adalah motivasi kerja. Maka dapat disimpulkan bahwa kondisi kerja merupakan salah satu faktor strategis yang dapat mempengaruhi motivasi karyawan. Dengan memperhatikan kondisi kerja dengan baik, maka secara otomatis akan mempengaruhi kepada motivasi kerja karyawan itu sendiri. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, dipersilakan teman-teman untuk bertanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.